Halo Sobat Kimia. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana seorang apoteker tahu kadar asam dalam obat mak? Atau bagaimana ilmuwan mengukur keasaman air di sungai? Jawabannya ada pada salah satu metode analisis kimia yang sangat penting, yaitu titrasi asam basa. Hari ini, kita akan belajar bersama konsep dasar titrasi, teknik dan alat yang digunakan, perhitungan reaksi titrasi, grafik titrasi, pemilihan indikator, hingga penerapannya dalam kehidupan nyata. Siapkan catatan kalian, dan mari kita mulai. Titrasi adalah metode kuantitatif untuk menentukan konsentrasi zat dalam suatu larutan dengan menambahkan larutan lain yang konsentrasinya diketahui hingga reaksi selesai sempurna. Pada titrasi asam basa, kita manfaatkan reaksi netralisasi. Asam bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air. Contohnya, HCl direaksikan dengan NaOH menghasilkan garam NaCl dan air. Jika kita tahu konsentrasi salah satu larutan, dan mengukur volume yang diperlukan untuk mencapai titik reaksi sempurna, kita bisa menghitung konsentrasi larutan lainnya. Tujuan utama dari titrasi asam basa atau dikenal juga sebagai titrasi volumetri karena melibatkan perubahan volume dari zat-zat yang terlibat dalam reaksi tersebut adalah 1. Menentukan konsentrasi larutan asam atau basa. 2. Mengamati perubahan pH selama proses penambahan titran. 3. Menganalisis kekuatan asam dan basa melalui grafik titrasi. 4. Dan mengevaluasi kesetimbangan reaksi asam basa. Berikut ini alat-alat utama dalam titrasi asam basa. Pertama, buret tempat larutan titran, memiliki skala volume presisi. Kedua, Erlenmeyer, tempat larutan yang akan dititrasi. Ketiga, pipet volumetrik, untuk mengambil volume larutan dengan tepat. Keempat, statif dan klem untuk menopang buret. Kelima, indikator zat warna yang menunjukkan titik akhir reaksi. Keenam, larutan asam dan basa, misalnya HCl dan NaOH. Berikut langkah-langkah umum melakukan titrasi. 1. Siapkan larutan asam di Erlenmeyer, ukur volumenya menggunakan pipet. 2. Tambahkan indikator, misalnya phenolphthalein. 3. Isi buret dengan larutan basa, catat volumenya. 4. Teteskan larutan basa secara perlahan ke dalam asam, sambil diaduk. 5. Amati perubahan warna. Jika warnanya bertahan, artinya reaksi sudah mencapai titik akhir. 6. Catat volume titran yang digunakan. Perlu diingat, titik akhir adalah saat indikator berubah warna, sementara titik ekuivalen adalah saat jumlah mol asam dan basa setara, biasanya sangat berdekatan. Pemilihan indikator sangat penting. Beberapa indikator umum yang sering digunakan: 1. Phenolphthalein, tak berwarna di pH kurang dari 8, dan berwarna merah muda di pH lebih 8. Cocok untuk titrasi asam kuat basa kuat atau asam lemah basa kuat. 2. Metil oranye, merah di pH asam, kuning di pH basa. Cocok untuk titrasi asam kuat basa lemah. 3. Bromtimol biru, kuning di asam, biru di basa. Pilih indikator berdasarkan jenis asam dan basa yang digunakan. Mari kita bahas contoh soal. 25 ml larutan HCl dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Diperlukan 20 ml NaOH untuk mencapai titik akhir. Reaksinya, HCl dengan NaOH menghasilkan garam NaCl dan air. Oke, mari kita selesaikan soal ini. Diketahui sebanyak 20 ml HCl dititrasi oleh larutan NaOH 0,1 molar. Ternyata diperlukan 20 ml larutan NaOH untuk mencapai titik akhir titrasi. Maka kita bisa menyelesaikan persoalan ini dengan prinsip reaksi penetralan, di mana mol asam dinetralkan oleh mol basa. Artinya, jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa. Maka rumus yang bisa digunakan adalah M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Misalkan M1 adalah molaritas HCl dan V1 adalah molaritas volume HCl. Kemudian M2 adalah molaritas NaOH dan V2 adalah volume NaOH. Dengan demikian, maka kita bisa menuliskan bahwa MHCl dikali dengan volume HCl sama dengan MNaOH dikali dengan volume NaOH. Jadi, sama dengan 25 mili MHCl sama dengan
0,1 kali 20 mili. Sehingga molar HCl sama dengan 0,1 molar dikali 25 mili dibagi 25 mili. Sehingga kita peroleh bahwa molaritas HCl-nya adalah 0,08 molar. Dalam grafik titrasi, kita memetakan perubahan pH terhadap volume titran yang ditambahkan. Pada awal, pH rendah untuk asam kuat. Saat penambahan basa mendekati ekuivalen, pH naik tajam. Setelah titik ekuivalen, pH jadi basa. Grafik ini membantu kita memahami sifat larutan, menentukan titik ekuivalen secara visual, memilih indikator yang tepat. Untuk titrasi asam lemah basa kuat, kurva akan lebih landai di awal dan naik tajam menjelang akhir. Titrasi digunakan luas dalam berbagai bidang, farmasi, untuk menentukan kadar zat aktif dalam obat. Lingkungan, mengukur pH air limbah atau air sungai. Industri makanan, mengontrol kadar asam dalam produk. Laboratorium riset, untuk sintesis dan analisis senyawa kimia. Yuk kita uji pemahaman kalian. Pertanyaan 1. Sebuah larutan basa NaOH 0,2 m digunakan untuk menitrasi 30 ml HCl. Jika titik akhir tercapai saat 25 ml NaOH digunakan, berapa konsentrasi HCl? Pertanyaan 2. Apa perbedaan titik akhir dan titik ekuivalen dalam titrasi? Itulah pembahasan lengkap kita tentang titrasi asam basa. Dari konsep dasar, alat-alat, prosedur, hingga perhitungan dan aplikasinya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video kimia berikutnya. Salam ilmiah. Dan tetap semangat belajar.